Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam kesempatan ini kita mengulas tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang sangat luar biasa besar, negara yang sangat luar biasa majemuk, negara yang sangat luar biasa kaya, negara yang sangat teranugerahi dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah berupa sumber daya alam yang sangat luar biasa besar, dan juga dianugerahi dengan sumber daya manusia yang sangat luar biasa besar pula. Tanah yang sangat subur, tambang yang sangat banyak, laut yang isinya tidak akan pernah habis untuk dikuras. Pertanian di Indonesia sangat luar biasa, sehingga perlu adanya pertanyaan yang sangat luar biasa besar juga di dalam pertanyaan kita bersama, pertanyaan sebagai rakyat Indonesia. Kenapa Indonesia dari merdeka sampai sekarang tidak pernah menjadi negara yang kaya, tidak pernah menjadi negara yang maju, tidak pernah menjadi negara yang adidaya, tapi cenderung menjadi negara yang berkembang, atau menjadi negara dengan istilah, kalau kita menyampaikannya negara miskin terlalu ekstrim, tetapi dengan istilah negara yang menuju berkembang. Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat luar biasa besar ya, untuk kita bersama. Padahal kita tahu tanah Indonesia itu sangat subur. Batang bambu saja, batang pohon maksud saya, batang pohon saja ditancapke, ditanam di tanah di Indonesia, pasti tukul Pak, pasti akan tumbuh. Indonesia ini adalah wonderland, satu di antara seluruh negara yang ada di dunia yang dengan kesuburan tanah yang sangat luar biasa. Apapun bisa tumbuh di Indonesia. Insya Allah masyarakat Indonesia tidak akan kekurangan di dalam hal pangan selama pengelolaannya bagus, selama tanah-tanah subur di Indonesia itu tidak ditanami batu bata, tidak ditanami dengan cor, tetapi benar-benar terkelola seperti konsep zaman dahulu. Kalau memang itu lahan hijau, maka benar-benar dipotensialkan untuk pertanian, bukan untuk perumahan. Kalau itu lahan yang memang kering dan sangat kesulitan untuk dibuat lahan pertanian, maka oke kalau dipakai untuk perumahan dan lain-lain. Dan ini pengelolaan ini yang perlu harus sangat disikapi oleh pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Sumber daya alam yang ada di Indonesia juga sangat luar biasa besar. Kita mempunyai tambang emas terbesar di dunia, kemudian kita mempunyai tambang batu bara, kita mempunyai biji mangan terbesar atau biji timah terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi ini harus benar-benar, kalau bisa dikelola dengan baik dari satu sisi saja, baik itu di sisi pertanian,
sumber daya alam ataupun di sisi kelautan, bahkan di sisi pariwisata saja, karena Indonesia adalah negeri wonderland, negeri yang sangat indah, sangat elok, sehingga potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia sangat luar biasa banyak dan sangat menjual. Satu saja sendi di antara ini benar-benar digerakkan secara, dikelola secara baik, maka saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang besar. Asalkan terkelola dengan baik, bukan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan satu pendapatan hanya dari pipisnya orang asing atau wisatawan. Mohon maaf kata-kata saya kalau seperti itu. Contoh seperti daerah-daerah pariwisata kalau benar-benar dipotensialkan secara baik, baik dari sentra kulinernya, kerajinannya, perhotelannya, penginapannya, masyarakatnya, pengelolaan pariwisatanya secara benar-benar murni dan jujur dikelola untuk masyarakat, dari pemerintah dan untuk masyarakat. Maka mohon maaf kalau istilah saya agak kurang berkenan. Jangan sampai kita cuma dapat keuntungan dari pipisnya, dari air kencingnya di toilet orang wisatawan asing ataupun lokal yang ada di Indonesia. Atau wisatawan asing datang jauh-jauh dari luar, kita cuma dapat keuntungan dari toilet yang ada di situ. Ini termasuk juga UMKM yang ada di Indonesia, kegiatan ekonomi mikro. Bagaimana pemerintah, bagaimana Indonesia bisa memunculkan kembali pasar ketok gaunge, pasar gemblegar kumandangi. Ojo nganti, jangan sampai pasar hilang kumandangi. Tetapi bagaimana sekarang ini masyarakat dan pemerintah Indonesia benar-benar bisa memunculkan kembalinya pasar gemblegar kumandangi. Pasar benar-benar terlihat gaungnya. Apakah bisa di era pandemi seperti ini memunculkan seperti itu lagi? Mohon maaf kalau ini secara usulan atau secara gagasan. Kita sudah hidup bersama dengan pandemi ini selama 2 tahun lebih. Ya, kurang lebih 2 tahun ya kita hidup bersama dengan pandemi ini. Dan saya yakin pemerintah pusat dengan orang-orang yang sangat luar biasa di pemerintahan kita itu sudah mengenal karakter dari pandemi ini. Kita sebagai masyarakat di sini mau manut, cuman ngikut dari kebijakan-kebijakan yang ada, ngikut apa yang disampaikan oleh pemerintah dan lain-lain. Tetapi jangan sampai adanya pandemi ini akan membunuh banyak perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti contohnya karena kita harus membatasi diri, kemudian perekonomian kecil tidak bisa jalan, tidak bisa mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi mikronya, akhirnya membuat perekonomian mereka hancur. Apakah mereka bisa hidup dengan bantuan terus? Saya kira kalau sembako yang biasa dibagi-bagikan mungkin bisa untuk bertahan, tetapi
kebutuhan kita, kebutuhan masyarakat bukan hanya makan, ada kebutuhan untuk listrik, ada kebutuhan untuk kalau yang punya hutang ya nyaur hutang, ada juga kebutuhan untuk sekolah anak-anak dan lain-lain, banyak kebutuhan yang lain. Ini perlu adanya satu rumusan yang jelas untuk bangkitnya kembali perekonomian mikro yang ada di Indonesia, bangkitnya kembali pasar istilah yang saya ungkapkan adalah pasar gemlegar kumandang, pasar terlihat kembali gaungnya, bukan pasar hilang kumandang. Kalau seperti di kondisi sekarang ini kan seakan-akan kita itu melakukan topong rame bertapa di keramaian. Jadi di situasi yang kita harus bergelut sebenarnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, tetapi kita diminta untuk bertapa, untuk tidak boleh melakukan apapun. Kenapa kok tadi saya sampaikan bahwa kalau apakah kita tidak bisa melakukan itu semua? Dari 2 tahun ini seharusnya pemerintah sudah bisa menganalisa tentang apa yang harus kita lakukan untuk hidup bersama dengan pandemi yang ada, karena kita belum tahu pandemi ini akan selesai kapan. Contoh misalnya pasar dibuka kembali, UMKM dibuka kembali, kemudian toko-toko kecil dibuka kembali, warung-warung dan lain sebagainya. Nah, nanti terjadi kerumunan. Pemerintah dengan sistem yang jelas, dengan protokol kesehatan yang jelas, dengan aturan yang di situ ada penjaganya, dengan tatib protokol kesehatan yang benar-benar diterapkan, insya Allah, bismillah, semuanya bisa dijalankan kembali. Dan saya yakin karena karakter rakyat Indonesia adalah karakter yang menjunjung tentang adab-adab sebagai orang timur, karakter yang ngikut apa kata imam, apa kata pemerintah dan lain sebagainya. Ini yang harus benar-benar bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam menata kembali perekonomian yang ada di Indonesia, menata walaupun di masa yang seperti ini. Saya mempunyai rumusan tentang ekonomi ini adalah dengan rumusan buku yang saya tulis tentang Indonesia Rumah Kaca. Dalam artian Indonesia Rumah Kaca ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi ekonomi di dalam negeri. Kita ketahui, mohon maaf sekali, bahwa penyakit yang sekarang menjadi pandemi di Indonesia ini dari luar, bukan produk dari dalam negeri untuk penyakit ini. Sehingga saya kira perlu Indonesia membuat seakan Indonesia menjadi rumah kaca. Sangat membatasi dulu orang asing untuk datang ke Indonesia. Sangat membatasi dulu dari kedatangan orang-orang luar Indonesia. Dan bentuk perekonomian secara ekonomi mandiri seperti dulu yang pernah disampaikan oleh Bung Hatta maupun Bung Karno tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi mandiri. Kemandirian ekonomi kita munculkan kembali, potensi kita maksimalkan penuh. Saya yakin, bismillah, kalau benar-benar itu bisa dilakukan, Indonesia masih mampu dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki. Cintai apa yang kita miliki.
cintai apa yang dimiliki oleh negara kita, dan percaya diri bahwa kita sebagai warga negara Indonesia bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam sendi-sendi ekonomi di Indonesia. Rumah kaca dalam artian ekonomi mikro yang ada di Indonesia sangat dimaksimalkan. Peredaran dari mulai desa, UMKM dikelola di per desa, kecamatan, kabupaten, menjadi jalur sutra tingkatan provinsi, antar kabupaten, terkontrol penuh dengan ekonomi makronya, dan pemerintah pusat menjadi jembatan-jembatan jalur sutra untuk pemberdayaan ekonomi mikro antar daerah. Dan benar-benar kalau itu bisa dijalankan dengan baik, konsep yang dulu pernah digagas oleh Bung Hatta maupun Presiden Soekarno waktu itu, dan kemudian sempat juga diteruskan di era Bapak Presiden Soeharto dengan konsep kolom pencapir, konsep KUD, dan lain sebagainya waktu itu. Dan untuk memunculkan kembali ekonomi kerakyatan yang pernah ada. Percaya diri dan manfaatkan, cintailah negara kita. Sudah saatnya untuk masyarakat Indonesia benar-benar bisa mengelola sendiri dan menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan sampai kita akan mengulang sejarah yang ada dengan tanpa sengaja kita terjajah selama 350 tahun waktu itu sebelum Indonesia merdeka. Tanpa terasa waktu itu turun-temurun Nusantara terjajah selama 350 tahun. Dan jangan sampai itu terulang sekarang. Indonesia adalah negara besar, dan kita sebagai warga negara Indonesia adalah masyarakat orang-orang yang besar dengan garis darah keturunan kita, garis darah leluhur kita yang pernah mencetak sejarah besar di dunia maupun di Nusantara. Dan saya yakin bahwa kita sebagai warga negara Indonesia jangan sampai menjadi budak di negeri sendiri. Manfaatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia. PD, percaya diri bahwa kita mampu di dalam pengelolaan seluruh sendi-sendi kehidupan, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada di Indonesia. Dan Indonesia akan menjadi besar, Indonesia akan menjadi kuat, Indonesia akan menjadi sejahtera dengan diri kita sendiri, dengan bangsa ini sendiri. Dan tidak mungkin Indonesia akan besar dengan bangsa lain. Indonesia tidak akan besar dengan bantuan bangsa lain, karena Indonesia sebenarnya sudah besar. Indonesia sebenarnya adalah negara yang sangat luar biasa elok. Tinggal kita sebagai masyarakat Indonesia bisa mengelola dengan baik. Jadilah tuan di negeri sendiri, dan jangan sampai menjadi budak di negeri sendiri. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.